Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini Senin 15 Juli 2024. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang telah menyertai memimpin kami sampai di hari baru ini. Cintamu begitu besar, kasih dan setiamu yang tidak berkesudahan, yang memelihara kami sampai ada di hari ini untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan kami akan jalani hari ini bersama dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami untuk menerangi perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami buka hati kami untuk menerima dan melakukan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bacaan hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16 dengan tema Yohanes Pembaptis sebagai gambaran Yesus Kristus. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Dari bacaan firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang akan membantu kita dalam menggali firman Tuhan. Yang pertama, apakah yang orang-orang katakan tentang Yesus? Dan yang kedua, menurut Herodes siapakah Yesus itu? Nah, yang pertama, orang-orang mengenal Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Elia. Dan yang lain juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Bahkan Raja Herodes sendiri menganggap Yesus, mengenal Yesus sebagai Yohanes yang sudah ia penggal kepalanya dan yang bangkit kembali. Apa istimewanya Yohanes Pembaptis sehingga banyak orang menyamakan Yesus itu dengan Yohanes Pembaptis? Bahkan Raja Herodes sendiri mengenal Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis. Begitu populernya Yesus pada masa itu sehingga orang salah memahaminya. Tetapi menjadi pertanyaan buat kita, apa istimewanya Yohanes Pembaptis sehingga hampir semua orang menyamakan Yesus itu dengan Yohanes Pembaptis? Ada beberapa keteladanan dari Yohanes Pembaptis yang juga menampilkan gambaran Yesus Kristus dalam dirinya sehingga orang menyamakan Yohanes itu dengan Yesus Kristus. Yang pertama, Yohanes dia memiliki ciri atau sifat Yohanes adalah dia memiliki pengabdian yang total. Yang kedua, dia memiliki ketundukan kepada Allah. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dia hidup dalam kesederhanaannya dan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Sifat-sifat dan perbuatan yang dilakukan Yohanes itu mirip dengan Kristus. Sebagaimana Yohanes mengabdi total kepada Allah sampai kematiannya, dia melayani sampai akhir hidupnya sampai ia dipenggal, demikian juga Kristus melayani Allah sampai mati di kayu salib. Dia tunduk kepada Allah daripada tunduk kepada manusia, bahkan Herodes sendiri, di mana dia pernah menegur Herodes karena mengambil istri saudaranya. Dia tidak takut mati. Demikian juga Yesus tunduk kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Dia mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Begitu juga Yesus adalah jalan kebenaran untuk datangnya Allah di tengah-tengah dunia. Yohanes hidup dalam kesederhanaan dan Yesus juga hidup dalam kesederhanaan. Yohanes membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Dan melalui Kristus Yesus sendiri yang memberitakan kabar pertobatan yang membuat orang banyak bertobat dan mengenal Allah. Kita bisa melihat bagaimana kemiripannya Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus.
seluruh kehidupannya, sifatnya, karakternya, perbuatan, bahkan pelayanannya digambarkan seperti mirip dengan Yesus Kristus. Harusnya juga demikian dengan kita. Kehidupan kita juga harus mirip dengan Yesus Kristus. Kehidupan Yohanes adalah teladan yang serius dalam menjalani kehidupan Kristen. Itu merupakan sebuah panggilan juga dalam pelayanan kita, apapun bentuknya. Sebagaimana Yohanes hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesamanya, maka seharusnya kehadiran kita juga hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesama kita. Dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehadiran kita, harusnya hidup kita untuk memperkenalkan Kristus. Sebagaimana Yohanes berfokus pada misi Allah bukan misi pribadinya, maka harusnya juga demikian dengan kita. Kehidupan kita harus berfokus kepada misi Allah, bukan berfokus kepada misi pribadi dan mengabaikan misi Allah dalam hidup kita. Karena kita sesungguhnya adalah mandataris Allah menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Yohanes sangat mengetahui betapa pentingnya hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan dan yang hidup dalam kebenaran. Harusnya kita juga harus memahami bahwa betapa pentingnya kita hidup dalam pertobatan, kekudusan, dan hidup benar di hadapan Allah. Sebagai hamba Allah, Yohanes tidak gentar untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun ia harus mengecam orang-orang ternama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atas dosa mereka. Demikian kita juga. Kita juga harus berani menyatakan kebenaran dan keadilan. Bukan karena kita butuh penerimaan supaya tinggal dalam kenyamanan, maka kita tidak berani menyuarakan kebenaran hanya untuk mencari kenyamanan. Apa yang ditampilkan Yohanes Pembaptis sebagai gambaran Yesus Kristus merupakan tampilan sesungguhnya juga buat kita. Oh, hidup kita juga sebagai gambaran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Sehingga kehadiran kita, perkataan kita, perbuatan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Korintus. Hendaklah hidupmu menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita dipanggil dan kita ditempatkan di tengah-tengah dunia supaya menjadi gambaran daripada Yesus Kristus. Perkataan-perkataan kita, sifat-sifat kita, karakter kita, perbuatan kita harus menampilkan Kristus di dalamnya. Sebagaimana Kristus menyuarakan kebenaran, Yohanes menyuarakan kebenaran, kita juga harus berani untuk menyuarakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Mari saudara dan saya dipanggil untuk menampilkan Kristus di tengah-tengah dunia, sehingga lewat hidup kita orang bisa mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia untuk menampilkan Kristus, sehingga lewat hidup, perkataan, dan perbuatan kami orang dapat mengenal Kristus dalam diri kami. Pakai kami untuk menjadi batu loncatan bagi banyak orang. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami menjadi batu sandungan Tuhan. Pimpin kami seluruh umat-Mu, setiap mereka yang mendengar renungan ini. Pimpin mereka berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Pegang tangan mereka dan tuntun mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita sepanjang hari ini. Amin.